Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari penulis, autor Senja, dan kisah kali ini saya bawa yang berjudul Tali Pocong Perawan. Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Asila melihat Pak Budi setiap hari membawa kantong plastik berwarna hitam, masuk ke dalam ruangan kerja milik Juragan Karto. Yang dibangun secara tertutup, dengan cara mengendap-endap dan dari gelagatnya terlihat begitu aneh. Membuat salah satu bawahannya yaitu Asila, karyawan baru di sana, yang bertugas menggantikan ayahnya, yaitu Pak Mahmud. Untuk sementara waktu, sebelum kesehatan sang ayah kembali pulih. Asila yang secara tidak sengaja sempat melihat apa isi dari balik kantong plastik berwarna hitam yang Pak Budi bawa, selama Asila bekerja di sini. Menaruh curiga dengan sikap atasannya, Pak Budi, sekaligus bos di tempat ia bekerja, yaitu Juragan Karto. Masih teringat jelas di benak Asila, bagaimana pada hari itu secara tidak sengaja ia menabrak Pak Budi. Membuat sesuatu yang Pak Budi bawa, disimpan dalam kantong plastik berwarna hitam tebal, masih bergerak-gerak, terlepas dari tangannya. Membuat isi di dalamnya yaitu ayam cemani, di mana mulut, badan, maupun kakinya sudah dibalut menggunakan lakban, terlihat. Bahkan lebih anehnya lagi, setelah Asila melihat apa isi dari kantong plastik itu. Pak Budi langsung saja kembali memasukkan ayam cemani yang masih hidup itu, ke dalam kantong plastik secara terburu-buru. Seperti orang yang menyimpan rahasia besar, takut jika rahasianya terbongkar. Lalu pergi berlalu meninggalkan Asila, tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dengan raut wajah datar dan sorot mata tajam. Membuat Asila langsung menundukkan kepalanya, dengan rasa bersalah, bercampur rasa takut. Awalnya Asila tidak terlalu menanggapi jika Pak Budi setiap harinya, selalu membawa kantong plastik berwarna hitam itu, masuk ke dalam ruangan kerja Juragan Karto. Asila selalu berpikir, jika sesuatu yang Pak Budi bawa, kemungkinan berisikan makanan atau sesuatu yang Juragan Karto butuhkan setiap harinya. Namun usai melihat apa isi dari kantong plastik yang dulunya ia kira, berisikan makanan, Asila mulai menaruh curiga. Jauh di benak Asila selalu bertanya-tanya, jika selama ini kantong plastik yang Pak Budi bawa berisikan ayam cemani, lantas untuk apa Pak Budi membeli dan membawa ayam hidup setiap harinya ke dalam ruangan kerja Juragan Karto? Terlebih ayam yang Pak Budi bawa, jenis ayam cemani. Yang menurut kepercayaan banyak orang, yang Asila ketahui, sering digunakan para dukun untuk melakukan ritual tertentu. Tidak cukup sampai di situ saja. Setelah masuk ke dalam ruangan Juragan Karto dengan jangka waktu lebih dari 15 menit. Pak Budi akan kembali keluar, membawa kantong plastik berwarna hitam yang sama, menuju ke tempat sampah, langsung membuang kantong plastik itu. Tidak tahan dengan pertanyaan dan rasa curiga yang selalu muncul di benaknya. Hari ini, gadis berusia 20 tahun itu memutuskan untuk mencoba mencari tahu kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang setiap saat menghantui dirinya, perihal Pak Budi maupun Juragan Karto lakukan dengan ayam cemani itu. Seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya. Di saat Asila tengah sibuk dengan pekerjaannya, yang hanya bertugas memeriksa kualitas dan mencatat hasil panen para petani yang masuk ke dalam pabrik. Seseorang yang Asila tunggu-tunggu kedatangannya, yang membuat dirinya bertanya-tanya akan ayam cemani yang ia lihat tempo hari. Kini kembali muncul,
Dengan sebuah kantong plastik berwarna hitam di salah satu tangannya, lagi-lagi dengan gelagat yang sama. Sejenak Asila terdiam, memperhatikan Pak Budi yang melangkah lebar, dengan pandangan lurus ke depan, seolah ingin cepat sampai ke dalam ruangan Juragan Karto. Sesekali Asila juga melirik ke arah kantong plastik yang Pak Budi bawa. Sejak kejadian kemarin, Asila semakin tidak berani jika bertemu dan bertatap muka dengan atasannya itu. Terlebih selama ia bekerja di sana, sikap Pak Budi yang terbilang dingin dan selalu menunjukkan raut wajah datar, membuat Asila semakin tidak berani. Tidak lama, seperti perkiraan sebelumnya. Lebih dari 15 menit, Pak Budi kembali keluar dengan kantong plastik yang sama, dan langsung menuju ke tempat pembuangan sampah. Melihat hal itu, langsung saja Asila bergerak mengikuti Pak Budi dari belakang, dengan cara mengendap-endap, seperti seorang pencuri. Setelah memastikan semuanya aman dan melihat Pak Budi sudah pergi menjauh, meninggalkan tempat itu, barulah gadis berjilbab hitam itu keluar dari persembunyiannya. Mendekati tempat pembuangan sampah, memeriksa apa isi dari kantong plastik yang setiap harinya Pak Budi buang, usai memasuki ruangan kerja Juragan Karto. Dengan rasa penasaran dan pikiran mulai menerka-nerka jauh, kembali Asila melihat ke sana kemari, guna memastikan tidak ada siapapun yang melihatnya di tempat itu. Aroma dari tempat sampah yang sungguh tidak mengenakan di kedua rongga hidung, yang tercium menyengat, membuat Asila menahan napasnya sejenak, sembari menyenuh, membuka kantong plastik yang selama ini selalu membuatnya penasaran. Seketika sepasang mata gadis berjilbab hitam itu terbelalak lebar, beringsut mundur, dengan salah satu tangannya, membekap mulutnya yang sedikit terbuka. Asila begitu terkejut, dengan isi dari balik kantong plastik itu. Bagaimana tidak? Tepat di sepasang matanya. Asila melihat di dalam kantong plastik itu penuh dengan bulu ayam cemani yang sudah mati, dengan tulang belulang yang sudah patah sana-sini, masih dalam keadaan mentah. Seakan ayam cemani yang Pak Budi bawa, habis dimakan oleh binatang buas. Usai melihat apa isi di balik kantong plastik itu, sejenak Asila terdiam, dengan pikiran semakin tidak karuan, dipenuhi tanda tanya besar. Asila berpikir dengan mengetahui isi di balik kantong plastik itu, akan menjawab semua pertanyaannya dan membuat rasa penasarannya hilang. Tapi sebaliknya, malah semakin membuat Asila bertanya-tanya, dipenuhi rasa penasaran. Sejenak Asila terdiam, mendadak pikirannya menjadi kosong, tidak tahu harus berbuat apa. Yang pasti ada begitu banyak pertanyaan yang melayang di benaknya. Setelah mengontrol napas maupun detak jantungnya, mulai kembali merasa tenang. Barulah Asila pergi meninggalkan tempat itu. Dengan terburu-buru, Asila tidak ingin Pak Budi ataupun Juragan Karto melihat kehadirannya di tempat itu. Hari kembali berganti, lagi dan lagi untuk kesekian kalinya Asila melihat Pak Budi datang dengan membawa kantong plastik berwarna hitam, yang Asila sendiri sudah mengetahui apa isi di baliknya. Dengan rasa penasaran, usai melihat Pak Budi masuk ke dalam ruangan Juragan Karto, Asila mencoba memberanikan dirinya untuk melangkah, mendekati ruangan Juragan Karto. Guna melihat apa saja yang Pak Budi dan Juragan Karto lakukan di dalam sana, dengan ayam cemani itu. Setelah memastikan tidak ada siapapun di sana yang melihat dirinya, Asila langsung mendekati pintu, menyipitkan matanya, mengintip dari lubang kunci yang ada di pintu itu. Kini terlihatlah di depan mata kepala Asila, bagaimana Juragan Karto membunuh ayam cemani itu, dengan cara menggigit lehernya, menghisap darahnya, memakan dagingnya dalam keadaan mentah, berlumuran darah, sampai habis tak tersisa, seperti seekor binatang buas.
Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.